Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Sardiansyah dengan NIM 2330511104 dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah jaringan komputer dasar dengan judul Desain dan Implementasi Jaringan Perusahaan Toyota Solution. Baik, sebelum melanjutkan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang pada studi kasus saya. Toyota Solution adalah perusahaan fiktif yang memiliki 3 gedung dalam satu area wilayah yang membutuhkan infrastruktur jaringan yang handal dan aman. Setiap gedung memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dalam hal jumlah pengguna dan bandwidth internet. Implementasi jaringan yang tepat akan mendukung operasional perusahaan secara optimal dan memastikan konektivitas yang stabil antar lokasi. Kemudian untuk tujuannya itu merancang topologi jaringan yang efisien untuk Toyota Solution, kemudian mengimplementasikan jaringan menggunakan sistem packet tracker sesuai spesifikasi, kemudian melakukan pengujian konektivitas antar gedung dengan ping test, kemudian menerapkan langkah-langkah keamanan jaringan dasar, menganalisis kinerja jaringan yang telah diimplementasikan, dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan keamanan jaringan. Kemudian untuk spesifikasi kebutuhannya itu, gedung 1 yaitu gedung pusat dengan jumlah karyawan 50, kemudian IP networknya itu 192.168.1024, kemudian untuk routernya itu Cisco 2911, dan bandwidth internetnya itu minimal 100 Mbps. Kemudian untuk gedung 2, jumlah karyawannya itu 30, kemudian untuk IP networknya itu 192.168.2.024, kemudian routernya itu Cisco 1941, dan bandwidth internetnya itu minimal 50 Mbps. Kemudian yang terakhir yaitu gedung 3 dengan jumlah karyawan 20, kemudian IP networknya itu 192.168.3024, kemudian untuk router Cisco 1941, dan bandwidth internetnya itu minimal 30 Mbps. Selanjutnya kita masuk ke desain jaringan. Pertama dulu saya akan menjelaskan jaringan yang akan saya buat. Desain jaringan saya yaitu menggunakan topologi start dengan gedung 1 sebagai pusat koneksi. Kemudian topologi ini dipilih karena gedung 1 adalah kantor pusat dengan jumlah karyawan terbanyak. Kemudian mengurangi kompleksitas routing, kemudian memudahkan manajemen dan troubleshooting, dan memberikan redundansi melalui router pusat, kemudian scalable untuk pengembangan di masa depan, dan cost efektif untuk implementasi. Terus selanjutnya untuk skema pengalamatan IP-nya itu dengan network address gedung 1 yaitu 192.168.1024. 2525.255.255.255.255.0. Kemudian untuk gedung 2 192.168.2.0-24. Kemudian gedung 3 192.168.3.0-24. Kemudian ada point to point links. Jadi gedung 1 ke gedung 2 dengan angkanya 10.0.1.0 sampai 30, kemudian 10.0.11 dan 10.0.12. Kemudian untuk gedung 1 ke gedung 3 10.0.2.0 sampai 30, kemudian 10.0.2.1 dan 10.0.2.2. Kemudian untuk gateway configuration-nya itu di gedung 1 router IP dengan 192.168.1.1, kemudian gedung 2 router IP-nya itu 192.168.2.1, kemudian gedung 3 routernya itu router IP-nya itu 192.168.3.1. Kemudian untuk pemilihan perangkat yang saya gunakan, untuk router di gedung 1 menggunakan Cisco 2911 sebagai router pusat dengan kapasitas tinggi, kemudian di gedung 2 dengan Cisco 1921, kemudian di gedung 3 dengan Cisco 1921. Kemudian switch saya menggunakan switch layer 2 di setiap gedung untuk koneksi lokal dan konfigurasi dasar tanpa plan untuk kesederhanaan. Kemudian untuk end device-nya itu VC client di setiap gedung sesuai jumlah karyawan berarti 100 VC, dan kombinasi static IP HTML untuk fleksibilitas. Kemudian saya akan memperlihatkan terlebih dahulu desain yang telah saya buat. Jadi ini yaitu gedung 1 yang dimana memiliki 50 PC dan subnetnya itu 192.168.10-24. Di switch pertama ada 20 komputer, kemudian di switch kedua ada 20 komputer, dan switch ketiga ada 10 komputer. Jadi totalnya 50. Kemudian kita geser ke gedung 2, ada 30 PC dengan subnet 192.168.2.0.24. Kemudian untuk switch pertama sama 20 komputer, 20 PC, dan untuk switch kedua ada 10 PC. Kemudian yang terakhir di gedung ketiga ada 20 PC dengan subnet 192.168.3.024, yang dimana ada satu switch dengan 20 PC. Selanjutnya kita masuk ke implementasi jaringannya. Seperti yang saya tadi jelaskan di sebelumnya, dengan desainnya itu 3 router, 6 switch, dan 100 PC. Dan juga saya menambahkan modul which
2T ke setiap router untuk koneksi serialnya. Contoh di sini dari dalam laporan saya ini router yang gedung 1 utama, mungkin bisa di sini ya. Nah, saya masukkan switch 2T-nya itu di sini. Pertama-tama saya matikan terlebih dahulu routernya, kemudian saya masukkan, kemudian saya hidupkan lagi untuk routernya. Sama untuk router gedung 2 dan gedung 3. Tuh, ini bekasnya. Dan sama di gedung 3, di router gedung 3 juga. Kemudian setelah saya jadikan router pertama itu sebagai DCE dan router kedua dan router ketiga itu sebagai DTE. Mungkin saya akan jelaskan sedikit DCE dan DTE itu apa. DCE adalah perangkat yang menyediakan work rate dan mengontrol komunikasi data dalam implementasi ini, router gedung 1 bertindak sebagai DCE untuk kedua koneksi serial. DTE adalah data terminal equipment, perangkat yang menerima dan mengirim data. Router gedung 2 dan yang gedung 3 bertindak sebagai DTA. Kemudian ada konfigurasi clock rate. Jadi router yang berfungsi sebagai DCE harus dikonfigurasi dengan clock rate untuk sinkronisasi data. Di sini ada kodenya juga dengan R1 gedung 1 config dengan if clock rate 64.000. Sedangkan untuk router DTE tidak memerlukan konfigurasi clock rate karena akan mengikuti timing dari DCE. Kemudian setelah saya jadikan router ini DCE dan DTE, saya sambungkan dengan kabel serial DCE untuk menghubungkan router gedung 1 ke router gedung 2 dan router gedung 1 ke router gedung 3. Kemudian saya sambungkan juga dengan menggunakan kabel straight through ke switch, dan di switch saya sambungkan juga kabel copper straight through dari PC ke switch sama. Nah, selanjutnya yaitu konfigurasi router gedung 1. Jadi di router setelah saya jadikan DCE, saya saya lanjutkan untuk konfigurasi router gedung 1. Seperti dalam laporan saya memasukkan konfigurasi dari enable ini, kemudian konfigurasi terminal. Jadi saya ubah dulu juga, jadi hostname itu RR1 gedung 1. Kemudian saya konfigurasi interface lainnya seperti di bawah ini. Di interface-nya itu ke gigabit internet 0.0. Kemudian konfigurasi interface serial ke gedung 2. Interface serialnya itu 030. Kemudian ke gedung 3 dengan interface serial 031. Kemudian routing ke gedung lain dengan IP route 192.168.2.0, 25.255.255.0, 10.0.1.2. Kemudian sama seperti ke gedung selanjutnya, tapi dengan berbeda angka 192.168.3.0.255.255.255.0, 10.0.22. Kemudian exit dan kita watch memory. Nah, ini yang telah saya lakukan di router saya SS. Mungkin saya tidak tunjukkan langsung, didemokan sekarang karena untuk mempercepat waktu dan mungkin hasilnya sama saja. Kemudian untuk konfigurasi router 2 sama seperti gedung 1 dengan interface LAN, kita ubah juga hostname-nya jadi R2 gedung 2. Kemudian kita interface LAN, kemudian interface serial ke gedung 1, dan di sini kan tadi DTE, jadi kita tidak perlu untuk clock rate lagi. Kemudian kita default route ke gedung 1. Ini hasilnya ya. Kemudian sama untuk konfigurasi router ke gedung 3. Kita ubah dulu hostname jadi R3 gedung 3, kita interface LAN, kemudian interface serial ke gedung 1, sama seperti gedung 2 tadi, kita karena gedung 3 ini DTE, jadi tidak perlu clock rate. Kemudian kita default route ke gedung 1. Ini hasilnya. Kemudian jika sudah dikonfigurasi dulu, kita konfigurasi statik. Jadi mungkin saya jelaskan di laporan dulu. Saya di sini menggunakan dua, yaitu statik dan DHCP. Untuk konfigurasi statik pada PC gedung 1 saya lakukan dari PC 0 sampai PC 4 dengan IP-nya itu dimulai dari 10 sampai 14. Mungkin saya dari PC 0 saya menggunakan statik sampai ke PC 4.
Sama untuk gedung 2 juga dan gedung 3. Jadi yang 5 komputer 5 PC pertama saya menggunakan statik, dan sisanya itu untuk mengaktifkan waktu saya menggunakan DHCP. Statik. Dan ini sama di laporannya. Kemudian untuk mengaktifkan DHCP, kita konfigurasi dulu DHCP-nya di gedung 1. Kita masuk lagi ke CLI root yang ini. Kemudian kita masukkan konfigurasinya dari di sini kayak dari enable. Kemudian ada config dulu, terus service DHCP, kita IP DHCP gedung 1, kemudian masukkan networknya, kemudian default router dan DNS server 888, kemudian exit, kemudian IP DHCP include address, kemudian exit dan write memory. Ini yang telah saya lakukan, dan di sini sudah ada terkoneksi DHCP-nya, DHCP address config dari 11 sampai 29, dan itu terus. Nah, untuk DHCP-nya saya gunakan dari PC 5 dengan IP 15 sampai PC 49 dengan IP 59. Kemudian untuk server gedung 2 sama, kita DHCP terlebih dahulu. Ini hasilnya. Di gedung 2 saya menggunakan dari PC 55 sampai PC 79. Kemudian untuk di gedung 3 sama, kita lakukan yang sama tadi. Kemudian untuk DHCP-nya PC 85 sampai PC 99. Dan ini mungkin ada kesimpulannya atau rangkumannya. Jadi saya menggunakan static IP configuration di gedung 1 dari PC 0 sampai PC 4, kemudian di gedung 2 dari PC 50 sampai PC 54, kemudian di PC di gedung 3 dari PC 80 sampai PC 84. Kemudian sisanya saya menggunakan DHCP configuration dari gedung 1 dari PC 5 sampai PC 49, kemudian PC 55 dan PC 79, dan di gedung 3 dari PC 85 sampai PC 99. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis kinerja. Jadi setelah kita konfigurasi di router tadi, kita lakukan tes ping. Di sini saya jelaskan dulu pengujian di metodologi pengujian. Pengujian dilakukan menggunakan perintah ping untuk menguji konektivitas dan mengukur waktu respon antar gedung. Parameter yang diukur ada 3, yaitu packet loss, persentase paket yang hilang, kemudian round trip time, waktu tempuh paket bolak-balik, dan time to live, jumlah hop yang dilalui paket. Kemudian saya setelah melakukan hasil ping test, di sini ada ping dari gedung 1 ke gedung 2 dari PC 20 dengan IP-nya itu 192.168.130 ke PC 65 dengan IP-nya itu 192.168.225. Kemudian ini yang saya lakukan yaitu di PC 20 saya ping ke 192.168.2.25. Kemudian dari ping tersebut kita reply dan hasilkan seperti ini. Dan ini berhasil dan tidak ada yang loss. 4 data itu berhasil. Ini yang telah saya coba. Kemudian saya juga mencoba menguji mengirimkan file dari PC 13 ke PC 64 di gedung 2, dari gedung 1, kemudian PC 29 ke PC 54 di gedung 2, kemudian PC 43 ke PC 67, dan PC 19 dan PC 56, yang dimana ini merupakan ada di gedung 1 PC di gedung 1 ke PC di gedung 2, dan hasilnya berhasil. Kemudian di selanjutnya saya ping dari gedung 1 ke gedung 3. Kemudian di sini saya coba ping dari PC 5 192.168.115 ke PC 285 ke PC 85 192 168 315. Kemudian di PC 5 saya ping 192 168 315. Ini hasilnya yang telah saya lakukan, dan saya juga mencoba mengirimkan file dari PC di gedung 1 ke PC di gedung 3. Seperti di sini saya berhasil sukses. Kemudian selanjutnya dari saya ngeping dari PC 70 ke PC 40 yang merupakan dari gedung 2 ke gedung 1. Dan ini hasilnya berhasil, tidak ada yang lost, dan saya juga mencoba mengirimkan file
dan berhasil successful, yang dimana dari gedung 2 ke gedung 1. Kemudian saya ping dari gedung 2 ke gedung 3, dimana dari PC 59 ke PC 89 dengan melakukan ping 192, 198, 319 di PC 59. Ini hasilnya, dan saya juga mencoba mengirimkan file dan berhasil. Saya lakukan juga dari gedung 3 ke gedung 1, dari PC 85 ke PC 20. Di PC 85 saya masukkan ping 192, 198, 130. Ini hasilnya. Dan saya juga mencoba mengirimkan file dari gedung 3 ke gedung 1 dan berhasil. Dan yang terakhir saya ping dari gedung 3 ke gedung 2, dari PC 80 ke PC 54 dengan ping 192, 198, 214 di PC 80. Dan ini hasilnya berhasil, tidak ada yang lost, dan saya juga mencoba mengirimkan file dan berhasil successful. Kemudian setelah saya diuji coba, saya menganalisis hasilnya, dan saya menganalisis konektivitas, yaitu statusnya baik, semua ping test menunjukkan 0, packet loss, konektivitas antar gedung berjalan dengan sempurna dan tidak ada masalah routing. Kemudian untuk performa jaringan, dari gedung 1 ke gedung 2, rata-rata RTT-nya itu 21 ms, kategori baik. Kemudian dari gedung 1 ke gedung 3, 19,5 ms, sangat baik. Dan dari gedung 2 ke gedung 3, 8 ms, excellent, kategori excellent. Untuk observasi TTL-nya juga, koneksi langsung 1 hop, gedung 1 ke gedung 2 atau 3, kemudian TTL 125, koneksi melalui hub 2 hop dari gedung 2 ke gedung 3. Kesimpulannya, jadi jaringan Toyota Solution memenuhi standar keandalan yang sangat baik dan siap untuk diimplementasikan. Mungkin saya juga akan mengimplementasikannya langsung di Cisco Packet Tracker. Saya mencoba mengirimkan dari PC 3 ke gedung 2 terlebih dahulu, ke PC 54, dan successful. Kemudian saya mengirimkan balik dari gedung 2 di PC 59 ke PC 5 dan successful. Kemudian kita coba ke gedung 3. Saya mencoba di PC 4 ke PC 80 dan hasilnya successful. Kita coba tukar dari PC 84 ke PC 5 dan hasilnya successful, bisa. Mungkin ada kendala sedikit tadi, ya, tapi tetap successful dan bisa. Baik, untuk selanjutnya kita ke poin keamanan jaringan. Karena tadi kita sudah melakukan ping dan menguji coba mengirimkan file dan berhasil, kemudian kita lanjutkan dengan keamanan jaringan. Pertama-tama kita analisis risiko keamanan yang terlebih dahulu. Setelah analisis, saya mendapatkan beberapa identifikasi. Yang pertama, akses tidak sah ke perangkat router, kemudian sniffing dan first dropping pada komunikasi data, kemudian denial of service attacks, kemudian man in the middle attacks, kemudian insider threats dari karyawan, terus weak attention, authentication, dan default password, kemudian annual tools network access. Kemudian kita implementasi yang saya lakukan untuk keamanan. Saya mengimplementasikan keamanan dasar terlebih dahulu. Di sini saya melakukan autentikasi dan otorisasi router. Ini yang saya lakukan di gedung router pertama, dan ini hasilnya. Kemudian saya lakukan di router gedung 2 juga. Kemudian saya lakukan di router gedung 3 juga. Kemudian yang kedua, saya implementasikan keamanan dasar di security banner implementation di router gedung 1. Ini hasilnya. Kemudian di router gedung 2 juga sama, di router gedung 3 juga sama. Kemudian saya masukkan session timeout configuration juga pada semua router untuk mencegah session yang tidak aktif. Saya masukkan di semua router. Jadi keamanan yang sudah saya lakukan itu ada 4. Yang pertama, password protection. Kedua, password encryption. Kemudian security banner dan session timeout. Mungkin saya akan demokan langsung. Seperti di gedung 1, saat kita akan masuk ke CLI, akan ada tanda ini terlebih dahulu, peringatan keamanan Toyota Solution. Akses tidak sah ke sistem ini dilarang. Semua aktivitas dipantau dan dicatat. Pelanggaran akan ditindak sesuai hukum. Kemudian untuk masuknya itu kita akan diberikan password. Seperti di laporan saya tadi,
akan kita memasukkan passwordnya terlebih dahulu, yaitu enable secret Toyota 123, kemudian passwordnya console 123, kemudian telnet 123. Jadi untuk sekarang, untuk bisa masuk ke CLI, kita masukkan password yang tadi, yaitu console 123. Nah, saya tadi masukkan passwordnya itu console 123, baru bisa masuk ke router CLI-nya. Kemudian untuk masuk ke enable-nya juga kita memerlukan password seperti di laporan tadi, yaitu enable-nya itu Toyota 123. Nah, baru bisa masuk ke config-nya, config di CLI router 1. Nah, dan ini juga sama untuk di router 2 dan router 3, jadi kita akan ada tanda peringatan keamanan, kemudian kita saat akan masuk itu akan memerlukan akses verifikasi terlebih dahulu. Sama mungkin untuk di router 2 dan router 3 mungkin dengan password yang berbeda, yaitu tadi konsol untuk router pertama konsol 123, mungkin di router 2 konsol 456, dan di router 3 konsol 789. Kemudian untuk rekomendasi keamanan lanjutan dari desain jaringan yang saya lakukan, yang pertama ada Access Control List, ICLS. Kemudian alasannya itu mengontrol traffic flow dan membatasi akses berdasarkan source. Kemudian yang kedua ada SSH instead of telnet. Kemudian ada plan segmentation. Kemudian ada port security. Kemudian ada DHCP snooping. Dan kemudian untuk rekomendasi keamanan lanjutan yang lebih lanjut dan lebih untuk jangka panjang, untuk jangka 3 bulan short, untuk jangka pendek, ada di laporan saya ada 3 tadi, yang ada beberapa yang telah saya sebutkan juga, yaitu implementasi access control list, kemudian ada SSH implementation, kemudian ada network documentation. Kemudian di medium dari 3 sampai 12 bulan ada plan implementation, kemudian ada network access control NAC, kemudian ada wireless security jika diperlukan. Kemudian untuk jangka panjang dari 1 tahun sampai 2 tahun ada network automation, ada advanced security priorities, dan yang terakhir network remediation. Nah, jadi mungkin itu saja dari desain jaringan yang saya buat pada studi kasus Toyota ini, yang dimana seperti ini desain jaringan saya. Mungkin saya akan lanjut ke kesimpulan, mengambil kesimpulan dari praktik desain jaringan yang telah saya lakukan. Pertama, di desain jaringan, saya menggunakan topologi star dengan hub di gedung 1 berhasil dirancang. Kemudian, skema pengalamatan IP yang efisien dan scalable. Kemudian, dokumentasi lengkap, topologi, dan addressing scheme. Kemudian, pemilihan perangkat yang sesuai dengan kebutuhan tadi yang telah dianalisis. Kemudian, di implementasi jaringan, konfigurasi 3 router CISO berhasil dilakukan. Kemudian, HCP server berfungsi optimal di setiap gedung. Kemudian, routing table configuration dengan benar, dan konektivitas end-to-end tercapai dengan sempurna. Kemudian, DCE dan DTE configuration properly implemented. Kemudian di analisis kinerja, ping test menunjukkan 0% packet loss, jadi tidak ada yang loss. Kemudian average response time dalam kategori baik hingga excellent. Kemudian network performance memenuhi standar industri. Kemudian detail analisis menunjukkan routing path yang optimal. Kemudian di keamanan jaringan ada password protection untuk semua router. Kemudian security banner implementation, disable honest service, dan comprehensive security recommended. Dan kemudian kelebihan implementasinya ada seperti ini, mungkin tidak akan saya jelaskan semua. Dan tantangan yang solusi yang ditemukan selama praktik yang saya desain untuk jaringan ini, pertama yaitu complex routing configuration. Solusinya itu static routing dengan hub topologi. Hasilnya simplified management. Kemudian IP address management, solusinya itu DHCP server di setiap gedung. Hasilnya itu efficient IP call allocation, efisiensi. Kemudian di security implementation, solusinya itu layered security approach, hasilnya itu comprehensive protection. Kemudian di performance optimization, proper bandwidth allocation, kemudian hasilnya itu optimal network performance. Kemudian di tantangan DCE dan DTE configuration, solusinya itu proper clock rate setting, hasilnya itu stable one connection. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam laporan
luas jaringan komputer ini. Jadi implementasi jaringan Toyota Solution telah sukses mengisi semua rekaman yang ditetapkan dalam studi kasus. Network yang dibangun juga telah reliable dengan 0% packet loss, kemudian score dengan multi-layer security approach, scalable, manageable, dan cost effective. Jaringan ini siap untuk development di lingkungan production dengan implementasi rekomendasi keamanan tambahan yang disediakan. Ini untuk desain jaringannya untuk terakhir kali yang telah saya lakukan, di mana dengan analisis kebutuhan tadi 100 PC, di gedung 1 50 PC, kemudian di gedung 2 30 PC, dan di gedung 3 20 PC. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.